Halo seluruh, balik lagi bersama saya di Anytime Film yang selalu menemani di saat kalian sedih, galau, gundah, kangen pacar, kangen mantan, kangen janda, kangen istri tetangga, atau ditinggal mantan. Hayang kawin tapi ditinggal kawin. Kalian gak usah sedih lagi karena di sini saya akan menghibur kalian semua pastinya dong. Tapi bohong. Oke, lanjut di part 2 film yang akan kali ini saya bahas. Dan karena ceritanya nyambung, saya sarankan kalian nonton dulu di part satunya, biar kalian yang nonton gak gagal paham, oke? Oke. Film dilanjut dengan Tim Solin yang kesakitan habis digebukin sama emaknya. Maksudnya lawannya. Kakak ketiga yang dibully abis-abisan, kapten dari tim lawan menyuruhnya untuk memakai celana dalam di kepalanya, membuat semua tim Solin terdiam, hingga akhirnya kekuatan mereka kembali dan mereka menghabisi lawannya. Akhirnya sebagian dari tim lawan memohon ikut bergabung di tim Shaolin. Di sisi lain, Hung yang sedang menyaksikan pemain dari timnya dan mempersiapkan untuk diuji kekuatan dengan obat kuat. Mereka menguji kekuatan dengan mengocok menendang bola di dalam air. Setelah mengocok dan menendang bolanya, akhirnya air itu muncrat. Lalu pasien disembur. Kemudian Hung mendapatkan telepon dari anak buahnya bahwa Fung mendaftarkan timnya ke Piala Ayam Cup. Dengan mendengar informasi itu, Hung pergi mendatangi Fung yang ada di tempat itu. Hung menanyakan, "Fung, sedang apa kau di sini?" Lalu Fung menjawab, "Timku akan mendaftar di pertandingan ini." Karena Hung yang memutuskan kebijakan di sini, maka semua peraturan ada di tangannya. Fung memperkenalkan timnya di hadapan Hung. Lalu Hung tertawa dengan melihat tim dari Fung yang terlihat bukan seperti pemain sepak bola. Ada yang seperti tukang pukul, tukang kredit, tukang onge-onge, mamang beca. Hung melihatnya tertawa dan mengejeknya. Di sini Hung yang ingin menyaksikan mereka bermain dengan pandangan meremehkan. Akhirnya Hung mengizinkan timnya Fung untuk mendaftarkan secara gratis. Di malam hari, Mui yang sedang menutup tokonya, Sing yang datang menemui Mui mengajaknya ke mall. Mereka pergi ke mall tidak untuk belanja, hanya sekedar melihat-lihat saja. Dan Hung mengatakan bahwa besok ia akan bertanding sepak bola. Dan ia juga mengatakan bahwa Mui adalah wanita cantik. Jangan biarkan rambutmu menutupi wajahmu sembari memegang wajahnya Mui. Tapi karena ada lalat di wajahnya Mui, Sing menangkap lalat itu dengan menampol wajahnya. Bukannya Mui marah, si Mui ini justru tidak enak dengan Sing karena tangannya takut kotor memegang wajahnya dari Mui. Lalu datang si pembersih mall. Ternyata si pembersih mall ini mengizinkan Sing masuk ke mall membawa Ciwi dengan syarat membantunya membersihkan tempat itu. Keesokan harinya, tibalah pertandingan pertamanya di turnamen. Lawan yang melihat dan meremehkan tim Shaolin tidak percaya pemain ini bisa bermain bola. Dengan wasit memulaikan pertandingannya, dan tendangan pertamanya Sing menghasilkan sebuah gol dari jarak jauh. Di pertandingan itu mereka terus mencetak gol sampai pertandingan itu mencapai skor 40-0. Dengan hal itu, Hung yang kaget mendapatkan kabar tidak percaya bahwa tim Shaolin bisa menang sebanyak itu. Pertandingan demi pertandingan mereka lalui dengan kemenangan, hingga mereka menjadi terkenal dan banyak perusahaan yang mensponsori tim Shaolin. Adegan berganti, Mui yang ingin dilihat penampilannya berbeda, layaknya wanita feminim, ia masuk ke sebuah salon kecantikan dan juga tidak lupa diberikan sebuah upil oleh Mbak Joni. Dan akhirnya di malam hari, tim Shaolin yang melakukan pesta kemenangannya di toko Mui bekerja. Pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sing yang mencari keberadaan Mui, melihat Mui yang sudah merubah penampilannya seperti ondel-ondel. Mui juga diperkenalkan oleh kakak-kakak seperguruan Sing dengan penampilan Mui yang seperti ondel-ondel, lalu mereka meledek dan mentertawakannya yang membuat Mui marah. Ketika bosnya Mui datang dan marah dengan melihat penampilan Mui, Sing dan kakak-kakaknya membela Mui saat Mui dimarahi. Mui yang kesal selalu diperlakukan dengan tidak baik oleh bosnya, akhirnya Mui melawan perbuatan dari bosnya, dan mereka pun baikan lagi. Di malam itu juga dengan suasana sedikit romantis, Mui menyatakan cintanya kepada Sing, lalu Sing mengatakan bahwa kita hanyalah sebatas persahabatan. Dengan hal itu, Mui yang merasa sedikit kecewa karena ditolak cintanya, lalu Mui pergi dan menutupi kekecewaan itu dengan bersenang-senang kembali oleh kakak-kakak Sing.
Cowok macam apa kau Sing? Buat dulur-dulur kalau memang tidak cinta sama seseorang jangan memberikan harapan kepada para ciwi-ciwi ye. Kalau ya cinta kejar, pertahankan, itulah sejatinya laki-laki lur. Anjay. Oke lanjut lur, keesokan harinya mereka lanjut di pertandingan semifinal. Di pertandingan ini mereka melawan Tumini dan Tukiem. Awalnya mereka kaget dengan kehebatan dan kecepatan Tumini dan Tukiem. Begitu Tumini menendang ke arah penjaga gawang tim Shaolin, tendangan itu ditangkap dengan mudah oleh kakak keempat. Tim dari Tumini kewalahan tidak bisa mencetak gol. Dan akhirnya dengan mudahnya kakak keempat mencetak gol melempar bola dari gawangnya ke gawang lawan. Akhirnya tim Shaolin memenangkan pertandingan itu dan masuk ke babak final. Hung yang merasa ketakutan dengan tim Shaolin, akhirnya Hung memanggil Fung. Lagi-lagi Hung ini menyogok dengan cek uang kepada Fung untuk melupakan pertandingan final dan bergabung di tim siluman. Tapi Fung menolaknya karena keserakahan insiden yang terjadi 20 tahun yang lalu membuat kakinya patah dan Fung pergi. Kemudian tibalah waktunya di pertandingan babak final, tim Shaolin yang akan berangkat menuju stadion sepak bola. Sing ini mampir dulu ke tempat Mui bekerja, tapi di situ sudah tidak ada Mui dan bosnya Mui mengatakan bahwa Mui sudah dipecat. Karena buatan kuenya ini asin, tidak semanis dulu. Sembari memakan kue mantau bekas di tempat sampah, dengan hal itu Sing menyadari bahwa ini kesalahan dari Sing yang menolak cintanya, yang membuat Mui kecewa menangis ketika membuat kue adonannya sehingga adonan kue itu terasa asin. Singkat cerita, karena pertandingan akan segera dimulai, Sing melanjutkan ke pertandingannya. Di situ Sing dan kakak-kakak seperguruannya merasa bangga dan bahagia mereka yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang kok disayang. Pertandingan pun dimulai. Di pertandingan final ini, mereka mengungguli pertandingan dengan position ball 90%. Sing yang akan mencetak gol dan menendang bola itu dengan mengeluarkan jurus tendangan si madunnya. Tendangan Sing pun ditangkap dengan mudah. Sing juga diberikan kesempatan sekali lagi untuk menendang bola itu, tapi gagal maning. Pertandingan berbalik arah, yang tadinya possession ball 90% kini menjadi 0%. Pertandingan dikuasai penuh oleh tim siluman. Tim siluman juga menyiksa tim Shaolin sampai satu persatu pemain tumbang. Di saat kehabisan pemain, wasit memberikan peringatan kepada tim Shaolin. Jika tidak ada cadangan lagi, wasit akan mengakhiri pertandingan ini dengan kekalahan. Tapi ketika wasit itu mau meniup peluitnya, Mui datang dengan penampilan kepala botak seperti tuyul yang hilang majikannya. Singkat cerita, pertandingan dimulai lagi dengan Mui yang salah tempat gawangnya. Di situ Mui menendang bola dengan tujuan untuk mengoper ke Sing. Tapi bola itu tidak sampai ke Sing, melainkan sampai di tim dari siluman. Karena waktu memasuki injury time, tim siluman mengeluarkan jurus tendangan terakhirnya. Lalu Mui mengeluarkan juga jurus Taichi-nya. Ketika tim siluman menendang bolanya dengan kekuatan terakhirnya, tendangan itu dikendalikan dengan mudah oleh Mui. Melihat itu, yang tadinya Fung dan Sing ketakutan, akhirnya mereka bangga dan takjub dengan kehebatan Mui. Dan akhirnya Sing mengeluarkan jurus terakhirnya juga dengan tendangan si madun dengan menggabungkan jurus dari Mui. Dengan tendangan itu membuat semua lawan musnah, yang tadinya lapangan sepak bola kini menjadi tempat peperangan. Akhirnya tim Shaolin memenangkan pertandingan. Hung yang dipenjara selama 5 tahun karena menggunakan obat doping untuk pemainnya. Sing dan Mui yang kini menjadi pasangan kungfu, mereka hidup bahagia. Dan film pun berakhir dengan keberhasilan Sing yang memperkenalkan ilmu bela diri yang kini diterapkan oleh masyarakat modern. Nah, dulur-dulur, itulah film Shaolin Soccer. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, subscribe, dan juga tombolnya, agar saya terus menambah semangat dalam membuat alur cerita film lainnya. Thank you.